semuanya, perkenalkan nama saya Kristina Dias Ananda Jati dengan nomor pokok mahasiswa 20064781132. Dalam video ini saya akan menjelaskan biomekanik dan kinesiologi dari gerakan jumping smash pada olahraga bulu tangkis. Pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu pukulan smash. Teknik pukulan smash merupakan pukulan overhead yang dilakukan dengan kekuatan penuh dari posisi atas sehingga shuttlecock menukik tajam dengan cepat dan keras di daerah lawan. Smash sering disebut sebagai pukulan menyerang karena memang tujuan utama dari pukulan smash adalah untuk mematikan lawan. Selanjutnya, saya akan membahas sequence of movement dari gerakan smash. Fase smash terdiri dari 4 fase. Yang pertama fase awalan, lalu fase tolakan, fase perkenaan, dan fase pendaratan. Fase awalan dan tolakan. Mula-mula pemain yang akan melakukan smash mengambil sikap normal dengan jarak yang cukup dari net. Dan pada saat akan melakukan langkah panjang, terlebih dahulu melakukan langkah kecil di tempat. Selanjutnya, pada waktu berjalan, setiap tungkai melakukan gerakan mengayun bila tungkai lepas dari lantai, dan selanjutnya melakukan gerakan menapak. Dengan dimulainya fase mengayun, terjadi pengangkatan trunkus ke depan yang menyebabkan pusat titik berat badan diikuti oleh relaksasi dari otot-otot hamstring dan otot tolakan. Dari sikap berdiri normal, kemudian melangkah dan melakukan tolakan, merupakan serangkaian gerak lari. Lalu, tolakan pada gerakan smash yaitu melakukan lompatan. Melompat sendiri merupakan gerakan melempar tubuh ke arah vertikal dengan kekuatan sendiri. Untuk menghasilkan tolakan ke atas, sudah pasti sendi siku pada lutut harus ditekuk, di mana sendi lutut melakukan gerakan fleksi atau memperkecil sudut. Berikutnya fase perkenaan. Gerakan melempar dan memukul memerlukan kecepatan, dan untuk memperoleh kecepatan sudut yang submaksimal, momen inersia harus kecil. Pada saat memukul shuttlecock, lengan melakukan gerakan rotasi. Dengan lengan yang lurus, maka ayunan lengan akan menjadi panjang, pengarahan kekuatan lebih lama sehingga impulsnya lebih besar, dan mengakibatkan momentum shuttlecock yang dihasilkan juga besar. Yang terakhir fase mendarat. Saat mendarat ke lantai, kedua kaki dalam keadaan lentuk. Pada saat kaki smash kontak dengan lantai, akan terjadi impact yang besar. Otot ekstensor dari lutut berkontraksi eksentris sehingga memanjang saat melawan badan, setelah kaki menapak ke tanah untuk menjaga keseimbangan, dan segera disusul dengan pengambilan sikap normal. Dalam gerakan smash, bidangnya adalah bidang frontal dengan sumbunya sagittal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai joint motion. Persendian yang digunakan dalam gerakan smash yang pertama ada knee joint, yaitu saat melompat dan menekuk, yang termasuk ke dalam jenis hinge joint. Lalu yang kedua ada elbow joint saat fleksi elbow, juga termasuk dalam jenis hinge joint. Yang ketiga shoulder joint, yaitu saat mengangkat tangan, yang termasuk dalam jenis ball and socket joint. Lalu yang terakhir wrist and hand joint, yaitu saat memegang raket. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai muscle activities dari gerakan smash. Yang pertama, untuk otot intinya yaitu musculus rectus abdominis, musculus erector spine, dan musculus oblique. Pada regio shoulder, yang pertama ada musculus pectoralis, musculus latissimus dorsi, musculus teres major, dan musculus deltoid. Pada regio leher, terdapat musculus upper trapezius, musculus semispinalis capitis, musculus splenius capitis, dan musculus splenius cervicis. Untuk regio lengan atas, terdiri dari musculus bicep brachii, musculus brachialis, musculus coracobrachialis, dan musculus tricep brachii. Untuk regio lengan bawah, terdapat musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, dan musculus extensor carpi ulnaris. Lalu ada musculus digitorum carpi radialis, musculus extensor pollicis longus, musculus pronator teres, musculus palmaris ulnaris, musculus palmaris longus, musculus flexor carpi radialis, musculus flexor digitor sublimis, musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor pollicis longus, musculus pronator teres equadratus, dan musculus supinator brevis.
Berikutnya, untuk regio tungkai bagian bawah terdapat musculus gastrocnemius, musculus soleus, dan musculus tibialis anterior. Untuk bagian tungkai atas dan pelvik terdiri dari musculus gluteal, musculus quadriceps, dan musculus hamstring. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hukum Newton yang digunakan dalam permainan bulu tangkis. Hukum Newton yang digunakan adalah hukum Newton 2. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Pada olahraga bulu tangkis, shuttlecock yang diberi gaya oleh pemain lewat raket akan mengalami percepatan. Hal ini disebabkan karena resultan gaya yang bekerja pada shuttlecock tidak sama dengan 0. Akibatnya, shuttlecock yang dikenai gaya lewat raket akan melesat sesuai arah resultan gaya. Lalu sekarang saya akan membahas mengenai leverage dalam gerakan smash pada olahraga bulu tangkis. Penerapan tuas jenis 1 dalam gerakan smash pada permainan bulu tangkis yaitu ketika pemain menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Sedangkan tuas jenis 2 yaitu ketika otot hamstring pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kaki. Dan tuas jenis 3 yaitu ketika pemain menegangkan otot lengan dan bahunya. Selanjutnya yang terakhir saya akan membahas cara mencapai smash yang kuat. Yang pertama, gunakan otot pergelangan tangan. Yang kedua, berlatih teknik scissor jump. Yang ketiga, melatih kecepatan dan kelincahan. Yang keempat, mengembangkan teknik grip. Dan yang terakhir, latihan timing. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.